Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita langsung aja ya bahas topik yang dalam banget. Penyakit hati. Sumber yang kita pakai ini ngelihatnya dari dua sisi nih. Ada dari perspektif spiritual Islam, itu loh, Marat Al-Qalb, sama dari psikologi modern juga. Jadi komplit. Misi kita hari ini yang ngasih Anda panduan praktis lah. Biar kita sama-sama paham dan mulai gitu ya, nyembuhin penyakit batin ini. Ada hadis kunci nih, penting banget soal hati. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh perbuatannya. Ingatlah, ia itu adalah hati. Dalam ya. Nah, mari kita bedah nih. Sumbernya mulai dari diagnosis dulu. Apa aja sih penyakit hati yang utama itu? Yang sering banget disebut itu hasad ya, iri. Tapi ini bukan sekedar, wah pengen kayak dia gitu kan. Ada harapan biar nikmat orang itu hilang. Wah, sumbernya bilang, hasad itu bisa memakan kebaikan. Kayak api makan kayu bakar gitu, ngeri ya. Katanya kalau dipendem terus, bisa jadi hate. Benci yang mendalam. Betul sekali. Dan hasad ini kan seringnya di dalam ya. Nah, ada juga yang lebih kelihatan keluar. Itu takabur. Sombonglah gampangnya. Merasa lebih hebat, merendahkan yang lain. Jelas, ini lawan dari rendah hati ya. Al-Quran juga melarang kan? Kayak di Al-Isra ayat 37 itu. Jangan jalan sombong gitu. Tapi penting dibedain juga sama ujub. Oh iya, ujub. Apa tuh bedanya? Kalau ujub itu kagum sama diri sendiri, tapi di dalam aja. Internal. Belum tentu kelihatan sombong ke orang lain. Tapi tetap bahaya, karena bisa ngapus pahala amal. Dan seringnya, ini jadi pintu masuk ke takabur tadi. Oke. Jadi ujub di dalam, takabur keluar ya, paham. Terus selain iri sama sombong ini, ada lagi? Ada godab. Itu amarah yang nggak kekontrol. Meledak-ledak. Sumbernya nyebut ini racun bagi hati. Pas banget ya istilahnya. Terus ada lagi riya. Riya? Oh, ini yang pamer amal ya? Iya, betul. Beramal baik, tapi niatnya bukan buat Tuhan. Pengennya dilihat, dipuji orang. Nah, ini bikin amalnya sia-sia. Di Al-Baqarah ayat 264 digambarin jelas banget. Kayak debu di batu licin, terus kena hujan deras. Hilang gitu aja ya? Iya, hilang. Nggak ada bekasnya. Menarik ya gimana konsep spiritual ini nyambung sama temuan psikologi. Nah, itu dia. Di sini bagusnya sumber kita. Psikologi modern ngasih lensa lain. Contohnya teori perbandingan sosial. Itu ngejelasin gimana kebiasaan kita banding-bandingin diri sama orang lain. Apalagi sekarang ada sosmed ya. Gampang banget itu. Nah, iya. Itu bisa jadi bensin buat hasad, buat iri. Dan seringkali akar masalah iri sama sombong, takabur, itu sebetulnya rasa insecure. Rasa nggak aman, atau low self-esteem, harga diri rendah gitu. Jadi sombong itu malah nutupin rasa minder ya kadang? Bisa jadi. Mekanisme pertahanan, kompensasi berlebihan. Terus ada juga konsep distorsi kognitif dari CBT. Cognitive Behavioral Therapy ya? Betul. Intinya, bukan kejadiannya yang bikin kita emosi negatif, tapi cara kita mengartikannya, interpretasi kita yang seringnya keliru. Contohnya gimana tuh? Misalnya mikir, dia sukses, berarti aku gagal. Padahal kan nggak mesti gitu. Oke. Jadi banyak lapisannya ya. Kalau ditarik ke akar spiritualnya lagi nih, sumbernya bilang apa? Utamanya sih, lemahnya iman atau hubungan sama Tuhan. Kalau kita iri, itu kan kayak kita nggak terima sama pembagian Tuhan, sama kodernya. Kalau sombong, ya lupa aja kalau semua kelebihan itu datangnya dari dia. Dan kurang syukur ya, rasa syukurnya kurang. Tepat, itu jadi penyebab utama juga. Oke, diagnosisnya udah kebayang nih. Sekarang gimana cara obatinnya? Nah, tradisi Islam punya konsep bagus. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Prosesnya ada 2 langkah utama. Pertama, tahalli. Itu artinya mengosongin hati dari penyakit-penyakit tadi. Membersihkan. Dibersihin dulu wadahnya ya? Betul. Baru setelah bersih, masuk tahap kedua. Tahalli. Ini artinya menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Oke. Gimana cara praktis buat tahalli, buat bersih-bersihnya? Alat utamanya itu muhasabah. Introspeksi diri. Jujur sama diri sendiri. Prakteknya bisa tiap hari. Luangin waktu, evaluasi niat kita, tindakan kita. Tanya ke diri sendiri, tadi aku ngelakuin ini buat siapa ya? Ada niat jelek nyelip nggak ya? Wah, butuh pelatihan ya itu? Iya, ini proses berkelanjutan. Nanti bisa membawa ke kesadaran diri, terus ke taubat, penyesalan tulus. Oke. Terus buat tahalli, buat menghiasinya, apa perhiasannya? Ada beberapa yang utama. Pertama, dzikir. Ingat Allah. Di Quran kan disebut, dzikir itu menenangkan hati. Kayak di surat Ar-Rahd itu. Obat hati ya? Betul. Terus, doa.
Ini nunjukin kerendahan hati kita, butuh sama Tuhan. Dan syukur, ini penting banget. Aktif menghargai nikmat, sekecil apapun. Dan ini langsung jadi lawan buat iri tadi ya? Iya, penawar langsungnya. Fokus ke nikmat sendiri, bukan ke nikmat orang lain. Nah, lagi-lagi, psikologi modern ada padanannya juga kan? Bisa saling dukung. Banget. Misalnya, praktik mindfulness, kesadaran penuh. Fokus ke saat ini tanpa ngejudge. Mirip efek tenangnya sama zikir. Ada contoh latihannya? Ada, yang simple. Latihan apa saja. Tarik napas 3 hitungan, tahan 2, buang 4. Fokus ke sensasi napasnya. Oh, gampang dicoba itu. Terus ada restrukturisasi kognitif dari CBT. Ini mirip banget sama muhasabah. Oh iya? Gimana tuh? Kita belajar ngenalin pikiran negatif otomatis. Misalnya, dia pasti sengaja nih nyindir aku. Terus kita tantang pikiran itu. Bener nggak sih? Ada bukti. Mungkin ada penjelasan lain. Lalu diganti sama pikiran yang lebih seimbang. Ah, mungkin dia nggak maksud gitu. Jadi kayak ngajak ngobrol diri sendiri ya? Kurang lebih gitu, biar nggak kejebak pikiran negatif. Satu lagi nih yang menarik dari sumbernya. Jurnal rasa syukur. Ah ya, gratitude journal. Ini kan dari psikologi positif ya, udah ada risetnya. Tapi nyambung banget sama konsep syukur tadi. Betul, prakteknya juga simple. Cuma nulis beberapa hal yang disyukuri tiap hari ya? Iya, 3 hal spesifik aja cukup. Ini ngelatih otak kita buat fokus ke hal baik. Oke, jadi kalau disimpulin buat Anda nih yang dengerin, ngatasin penyakit hati ini tuh perjalanan yang terintegrasi ya, nggak bisa cuma satu sisi. Gabungin kearifan spiritual sama alat-alat psikologi. Betul, jadi ada proses bersih-bersih wadah hati Anda. Pakai tahali, muhasabah, bisa juga CBT tadi. Terus diisi sama yang terang. Pakai tahali, zikir, syukur, mindfulness, jurnal syukur. Dan ya, ini bukan sulap ya, bukan perbaikan instan. Ini proses seumur hidup. Tujuannya ke kolbun salim, hati yang sehat, damai. Kuncinya berarti konsisten ya? Konsisten dalam prakteknya. Sama satu lagi, milih lingkungan. Suhbah. Teman-teman atau komunitas yang dukung perjalanan positif Anda. Itu penting banget. Sip, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lagi. Sumber kita tadi nyebut ujub ya kan? Kagum sama diri sendiri di dalam hati itu katanya bisa jadi gerbang ke takabur, sombong yang keluar. Nah coba deh pikirin, gimana kalau Anda secara sadar tiap kali merasa punya kemampuan atau capek sesuatu, Anda latih rasa syukur. Tapi sambil secara sadar juga balikin pujian itu ke sumbernya. Entah itu Tuhan atau mungkin keadaan, ya terserah perspektif Anda. Pertanyaannya, mungkinkah cara ini jadi semacam vaksin gitu, buat mencegah ujub tadi biar nggak sampai jadi takabur? Sesuatu untuk direnungkan dalam perjalanan Anda masing-masing.